Pergeseran paradigma pengelolaan pesisir. Selama beberapa waktu, misalnya pertengahan abad 20, pengelolaan pesisir di banyak negara didominasi dengan pendekatan yang disebut hard engineering atau lebih kepada structural measurement. Pantai dianggap sebagai batas tetap yang dapat dipertahankan melalui struktur fisik yang masif, misalnya seawall, revetment, groin, dan breakwaters. Nah, pendekatan ini berangkat dari logika engineering, logika keteknikan. Jika energi gelombang dapat dikurangi, maka erosi pantai dapat dihentikan. Dan pendekatan yang dipakai adalah hard engineering. Namun pendekatan ini lama-kelamaan bergeser dan berubah ketika manusia memahami bahwa wilayah pantai tidak sesederhana itu. Pantai dan pesisir merupakan socio-ecological system, yaitu sistem yang mempertemukan proses geomorfologi dengan dinamika sosial, ekonomi, dan kebijakan. Gelombang, arus, dan sedimen memang penting, tetapi perubahan garis pantai juga dipengaruhi oleh misalnya aktivitas manusia, pembangunan pelabuhan, perubahan penggunaan lahan di daerah aliran sungai, pertumbuhan kota pesisir, serta tekanan ekonomi terhadap ruang pantai misalnya. Analisis perubahan garis pantai dunia yang dilakukan oleh Vosdokas dalam artikel di tahun 2020, Sandy Coastline Under Threat of Erosion, itu mengatakan 31% pantai berpasir di dunia mengalami erosi jangka panjang. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan struktur pantai tidak selalu menyelesaikan masalah, dalam beberapa kasus bahkan mempercepat ketidakseimbangan sedimen itu sendiri. Nah, dalam buku An Introduction to Coastal Zone Management ini ditekankan bahwa pengelolaan pesisir harus mengintegrasikan ya ilmu alam, ya ilmu kebijakan publik, serta partisipasi masyarakat. Karenanya itu sejak awal abad 21 berkembang pendekatan yang disebut dengan Adaptive Coastal Management. Pendekatan ini memandang kebijakan pesisir sebagai proses yang dinamis dan berbasis pembelajaran, monitoring ilmiah, integrasi sektor, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan serta kenaikan muka air laut dan urbanisasi menjadi komponen yang tidak dapat ditinggalkan. Nah, dengan demikian paradigma pengelolaan pesisir semenjak itu bergeser. Pantai tidak lagi dipandang sebagai garis statis yang harus dipertahankan dengan beton misalnya, tetapi sebagai sistem dinamis yang perlu dipahami dan dikelola secara terpadu dengan mempertimbangkan banyak aspek yang terintegrasi tadi. Integrated Coastal Zones Management. Nah, salah satu konsep paling berpengaruh dalam ilmu pengelolaan pesisir adalah ICZM atau Integrated Coastal Zone Management. Mengapa pendekatan ini penting? Karena wilayah pesisir pada dasarnya adalah ruang pertemuan berbagai kepentingan. Di satu tempat yang sama kita menemukan aktivitas perikanan, aktivitas pelabuhan, industri, pariwisata, konservasi ekosistem, hingga permukiman penduduk. Jika setiap sektor bekerja sendiri-sendiri, maka konflik ruang hampir tidak bisa dihindari. Nah, dalam buku klasik Integrated Coastal and Ocean Management, Concept and Practice yang ditulis oleh Xi Jinsang dan Knetsch, dijelaskan bahwa pengelolaan pesisir harus dilakukan secara terintegrasi dalam beberapa dimensi sekaligus. Artinya semua aspek harus dipertimbangkan. Nah, pertama adalah integrasi antar sektor. Artinya kebijakan misalnya perikanan, transportasi laut, pariwisata, konservasi, dan pembangunan kota pesisir tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Tanpa koordinasi, kebijakan satu sektor dapat merusak sektor yang lainnya. Misalnya reklamasi pelabuhan merubah arus sedimen, kemudian merusak kawasan wisata pantai atau tambak masyarakat dan lain sebagainya. Kedua, nanti ada integrasi darat dan laut. Banyak masalah pesisir sebenarnya berasal dari daratan, sedimentasi, polusi, nutriens, hingga degradasi mangrove sering dipicu oleh aktivitas di daerah aliran sungai. Karena itu, konsep ICZN menekankan bahwa pengelolaan pantai tidak bisa dipisahkan dari tata kelola wilayah daratnya. Yang ketiga, adanya integrasi antar sains dan kebijakan. Pengambilan keputusan pesisir harus berbasis data ilmiah, seperti perubahan garis pantai, kenaikan muka air laut, kerentanan ekosistem,
bukan sekedar pertimbangan jangka pendek semata. Nah, prinsip ini ditekankan misalnya dalam laporan Integrated Coastal Area Management and Agricultural Forestry and Fisheries yang terbitkan oleh UN Environmental Program atau UNEP. Yang keempat itu adalah prinsip partisipasi pemangku kepentingan. Masyarakat lokal, nelayan, pemerintah daerah, sektor swasta, ilmuwan harus dilibatkan dalam proses perencanaan. Tanpa dukungan mereka, kebijakan pesisir sering gagal dalam implementasi. Di tingkat global misalnya, konsep ICZM telah diterapkan secara luas di Eropa. Di Uni Eropa itu mengeluarkan EU Recommendation on Integrated Coastal Zone Management tahun 2000-an, 2002 untuk mendorong negara-negara anggota mengelola pesisir secara terpadu. Nah, di Indonesia juga sama. ICZM ini diterapkan melalui kebijakan yang disebut Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Instrumen ini bertujuan mengatur pemanfaatan ruang laut agar berbagai kepentingan dapat berjalan tanpa saling merusak. Ecosystem Based Management (EBM) dalam pengelolaan pesisir. Laut, pesisir, mangrove, terumbu karang, hingga aktivitas manusia itu kan sebenarnya berada dalam satu sistem ekologi yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, dari pemahaman inilah muncul pendekatan Ecosystem Based Management atau EBM. EBM berarti mengelola wilayah pesisir dengan melihat keseluruhan ekosistemnya, bukan hanya satu sumber daya saja. Nah, konsep ini dijelaskan secara komprehensif dalam banyak buku sebenarnya. Salah satunya adalah Ecosystem Based Management for the Ocean, tulisannya Karen McLeod dan Heather Leslie. Nah, konsep penting dari IBM itu ecosystem services, yaitu manfaat yang diberikan ekosistem kepada manusia. Mangrove misalnya bukan kumpulan pohon semata di pantai. Nah, ekosistem ini berfungsi pelindung alami dari gelombang, tempat pembesaran ikan, penyerapan karbon, sekaligus juga sumber mata pencarian bagi masyarakat lokal. Nah, penelitian global menunjukkan bahwa mangrove dapat menurunkan energi gelombang itu hingga 50-80% tergantung dari vegetasinya. Konsep yang kedua dari IBM ini adalah carrying capacity atau daya dukung lingkungan. Setiap ekosistem memiliki batas terhadap tekanan manusia. Jika pariwisata, penangkapan ikan, atau pembangunan melampaui kapasitas tersebut, maka kerusakan ekosistem akan terjadi pada daerah tersebut dan akhirnya merugikan manusia sendiri. Konsep yang ketiga adalah multi-species management. Nah, dalam ekosistem laut, spesies tidak hidup sendiri. Ikan, karang, plankton, bahkan predator hingga vegetasi pesisir itu saling terhubung dalam jejaring makanan. Nah, jika satu komponen terganggu, maka bisa jadi seluruh sistem juga akan mengalami perubahan lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, pendekatan ini kemudian diperluas melalui konsep yang disebut seascape atau landscape approach, yaitu melihat wilayah pesisir dalam skala bentang alam yang lebih luas. Terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan laut itu terbuka dipahami sebagai satu kesatuan sistem. Nah, pendekatan seperti ini mulai diterapkan di kawasan tropis, banyak termasuk di wilayah Coral Triangle, ya, Indonesia, Philippines, dan sekitarnya itu, yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayat laut dunia. Coral Triangle Initiative, misalnya, ini program melibatkan 6 negara bertujuan untuk mengelola sumber daya laut secara terpadu berbasis ekosistem tadi, melihat seascape. Contoh yang sering dikutip misalnya Raja Ampat. Kawasan ini kan ada lebih dari 1.500 spesies ikan karang dan ratusan spesies karang lainnya, menjadikan wilayah ini biodiversitas tertinggi di dunia. Nah, pendekatan berbasis ekosistem di kawasan ini menggabungkan konservasi, pengaturan perikanan, pengelolaan pariwisata, berbasis komunitas, berbasis masyarakat. Itu penting.